Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitiarsih dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dengan NIM 10120250004. Pada video kali ini saya akan merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara tentang pendidikan Pancasila, apa sih itu pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang mempelajari nilai-nilai Pancasila dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila di sini juga berperan sebagai ideologi negara yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya membahas tentang filosofi, tidak hanya membahas tentang sejarah, dan tidak hanya membahas tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mahasiswa juga akan membahas tentang isu-isu kontemporer yang terkait dengan Pancasila, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sila kedua dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana sila kedua ini menekankan kepada kita untuk pentingnya perlakuan manusia yang adil dan beradab terhadap manusia lainnya, walaupun berbeda suku, agama, ras, budaya, adat istiadat, dan status sosial. Walaupun Indonesia ini terdiri dari berbagai ribu pulau, dan sila kedua ini juga menekankan kepada kita pentingnya saling menghormati dan menghargai hak-hak asasi manusia, dan tidak melakukan hal yang lebih parah seperti menindas orang lain dan dapat merugikan orang lain. Nah, bagaimana sih penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Untuk yang pertama, di lingkungan kampus, yakni memperlakukan orang lain dengan adil. Mahasiswa dan dosen dapat memperlakukan orang lain dengan adil dan setara tanpa memandang perbedaan dan menghindari diskriminasi. Walaupun ada mahasiswa yang berbeda agama, berbeda suku maupun ras, serta menghormati hak-hak asasi manusia seperti untuk berpendapat, hak untuk beragama, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya, di lingkungan keluarga. Bagaimana sih penerapan sila kedua di lingkungan keluarga itu? Ya, tentunya orang tua dapat memperlakukan anak secara adil, tidak memandang usia, umur, maupun kemampuan anak tersebut. Nah, setelah itu yang terakhir, yakni di lingkungan masyarakat. Bagaimana kita menerapkan nilai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan masyarakat. Contoh, ada tetangga kita yang terkena musibah, maka kita harus dengan sukarela menolong orang tersebut dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Lalu bagaimana tantangan kita dalam menerapkan sila kedua Pancasila? Tentunya yang pertama, perbedaan pendapat dan minat. Yang kedua, ego dan kepentingan pribadi. Ego dan kepentingan pribadi dapat membuat orang lebih memprioritaskan diri sendiri daripada orang lain. Yang keempat, kekurangan pendidikan dan kesadaran. Kekurangan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya sila kedua dapat membuat orang tidak memahami bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, yakni meningkatkan pendidikan dan kesadaran terhadap sila kedua.
Yang kedua, membuat contoh yang baik bagi orang lain. Yang ketiga, tingkatkan kesadaran untuk saling menghormati dan menghargai terhadap teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya, adat istiadat maupun status sosial. Selanjutnya, mencari lingkungan yang mendukung. Lalu berusaha untuk memahami dan menghargai kepentingan orang lain ataupun kepentingan kelompok. Maka dari itu, pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi mahasiswa untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dengan mengaplikasikan sila kedua ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, beradab, dan yang lebih harmonis. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.